sendiri, kita baru pindahan, capek nih aku. Suaminya, hah? Lari lagi suaminya ke dapur. Dilihat lagi istri lagi masak. Terus istri yang ngeliat suaminya kan. Ntar ya, kata istrinya. Ya mas, sorry ya, 20 menit lagi dah. Kamu mah udah lapar. Tar dulu nih, aku lagi masak. 20 menit deh. Ya, tunggu dulu. Aduh, suaminya langsung. Aduh, ini yang mana yang bener? Bini gue ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong pastinya kawan-kawan. Nah, sore hari ini saya kembali muncul di layar kaca Anda. Itu tandanya ada yang mau saya ceritain kawan-kawan. Tapi seperti biasa ya, sebelum saya bercerita saya mau berterima kasih dulu untuk yang sudah subscribe, like, comment, share. Terima kasih banyak. Yang belum kita tunggu ya, tunggu untuk subscribe, like, comment, share. Karena ceritanya tuh tiap hari akan berganti-ganti kawan-kawan. Tiap hari ada aja yang kita ceritain. Karena kirimannya pun ada aja terus-terusan di Facebook, Instagram, dan di email kita juga boleh kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita langsung aja ke ceritanya ya. Cerita kali ini kita menceritakan tentang kontrakan angker. Kontrakan angker ini kiriman dari Mbak Susi. Mbak Susi itu adalah teman Facebook saya ya. Halo Mbak Susi, terima kasih sudah mau mengirimkan ceritanya. Kita lanjut aja ke ceritanya ya. Begini ceritanya. Cerita ini berawal dari Mbak Susi yang suaminya dipindah tugaskan ke daerah Jawa Tengah kawan-kawan. Mbak Susi sendiri ini tinggal di daerah Tangerang. Jadi Tangerang ke Jawa Tengah tuh jauh banget ya kawan-kawan ya. Nah, untuk mengirit ongkos dan lain-lain, dia mengutus suaminya untuk mencari kontrakan sendiri. Karena Mbak Susi ini kalau kemana-mana harus membawa anaknya nih, si A. A ini kira-kira umurnya 5 tahun kawan-kawan. Cowok ya, si A ini cowok. Nah, akhirnya Mbak Susi mengutus suaminya untuk mencari kontrakan sebelum mereka pindah ke sana. Nah, suaminya pergilah ya ke daerah Jawa Tengah. Nah, begitu pergi, pulang lagi ke sana, ke Tangerang itu, dia menyampaikan ke Mbak Susi kalau dia sudah menemukan sebuah kontrakan, kawan-kawan. Kontrakannya pun ada di sebuah perumahan yang gak jauh dari tempat kerja suaminya ini. Dia pun dapat kontrakan ini dari teman-temannya dia yang semuanya tuh rata-rata tinggal di perumahan itu. Karena saking deketnya gitu kan sama tempat kerjanya, jadi ya tinggal jalan kaki atau sekedar naik motor gitu kan bisa gitu katanya suaminya. Akhirnya istrinya ini pun setuju nih Mbak Susi ini. Oh ya oke lah ya, berarti nggak begitu jauh dari tempat kerjanya suaminya. Terus Mbak Susi terus nanya, berapa mas harganya? Harganya itu sebulan hanya 350.000 kawan-kawan. Semuanya tuh udah lengkap, di sana ada meja makan, pokoknya semua di rumah itu tuh udah ada gitu. Jadi Mbak Susi ini tinggal sebenarnya nggak bawa apa-apa, cuma bawa baju aja karena udah lengkap. Ada tempat tidur, kitchen set, semua udah ada, itu pernik-perniknya di dapur pun udah lengkap. Jadi dia cuma bawa baju aja. Oke, pas hari H ini akhirnya Mbak Susi dan juga si anaknya si A siap-siap nih, mereka nih mau menuju Jawa Tengah. Pas di jalan, dalam perjalanan di mobil, si A ini anaknya tuh panas, anaknya Mbak Susi. Akhirnya Mbak Susi mampir dulu nih ke sebuah klinik ya, karena panas kan. Nah, mampir ke sebuah klinik dan akhirnya anaknya udah minum obat, lanjut lagi jalan tuh menuju Jawa Tengah. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah 8 jam perjalanan, Mbak Susi sampailah di perumahan yang dimaksud nih. Perumahan yang sudah disewa sama suaminya. Nah, rumahnya Mbak Susi itu ternyata paling pojok banget kawan, sebelah kanan gitu kawan. Di pojok ada sebelah kanan, jadi kayak ngumpet gitu rumahnya kalau aku bilang ya. Pojok sebelah kanan, terus cuma ada 3 rumah dan 3 rumah itu kosong. Jadi Mbak Susi ada di tengah, yang satu sebelah sini, yang satu sebelah sini itu kosong semua.
Jadi kalaupun Mbak Susi tempatin ya udah cuma satu aja nih, mau Mbak Susi aja yang ada orangnya, istilahnya ada yang nempatin gitu kan. Udah nih Mbak Susi udah nurunin semua barang-barang. Rumahnya kan masih kotor ya kawan-kawan ya, karena kan orang udah lama kok nggak ditempatin kontrakan itu katanya. Sekitar 4-5 tahun katanya kosong. Akhirnya Mbak Susi kan beres-beres rumah segala macem. Nah Mbak Susi itu masih pakai sendal gitu, di situ dia masih pakai sendal kan, masih pakai sendal karena dia pikir masih berdebu, dia masih pakai sendal. Tapi anehnya kawan-kawan, Mbak Susi ngangkat-ngangkat barang itu, Mbak Susi melihat ceplakan kaki kawan-kawan, ada ceplakan kaki kotor gitu di ubinnya. Sedangkan Mbak Susi dan juga suaminya, juga si anaknya si A ini semuanya masih pakai sendal. Ada ceplakan kaki gitu. Mbak Susi bilang sama suaminya, ih ini ceplakan kaki siapa? Kita kan pada pakai sendal. Kata suaminya berpikir positif kan, ini mah katanya ini kali waktu kemarin katanya pas orang itu nawarin ke saya, mungkin dia kakinya kotor nyeplak di sini, kata suaminya. Oh maksud kamu yang nawarin rumah ini? Iya, kata suaminya gitu. Oh ya udah deh, istrinya udah nggak ambil pusing. Akhirnya dia ngepel kan, rapi-rapin rumah semua tuh. Akhirnya dirapiin, dia lihat anaknya si A ini masih tidur di sofa gitu, dilihat karena kan tadi kan lagi panas ya, badannya kurang sehat gitu kan. Lihat si A tuh tidur di sofa. Oke lah, udah beres semua, rumah udah rapi. Dia memutuskan untuk mandi nih Mas. Dia lihat gini anaknya masih tidur, anaknya masih tidur karena minum obat kan kawan-kawan. Akhirnya dia menuju kamar mandi. Yaudah dia menuju kamar mandi. Namanya orang mandi itu kan ya nyanyi lah ya, gitu. Tiba-tiba tuh ada suara gitu kawan-kawan. Kaget kan Mbak Susi, kok ada suara gitu. Tapi dia nggak ambil pusing, tetap nyanyi aja. Tetap dia nyanyi. Nah udahlah, akhirnya dia selesai nyanyi, dia pergi kan keluar. Dia lihat mana si dicariin anaknya nih, karena dia udah rapi kan, udah mandi, udah pakai baju. Dia keluar, dia cari anaknya. Di sofa itu udah nggak ada tuh anaknya. Nah suaminya bilang, ya itu si A kemana? Nggak tahu, kata. Lah kamu gimana sih, orang anak lagi sakit, katanya. Cari sama si Mbak Susi. Ternyata si A ini sedang tidur di kamar yang satunya lagi kawan-kawan, bukan kamar utama ya, jadi kamar satunya lagi. Nah kamar yang satunya lagi itu kan belum dibersihin, tempat tidurnya pun belum dibersihin, masih berdebu kan. Akhirnya diangkat lah nih sama Mbak Susi, dibawa ke kamar utama. Lagian mau-mauan kata si Mbak Susi, si Ani tidur di tempat gelap gitu, padahal anaknya tuh nggak pernah mau tidur di tempat gelap gitu kan. Kok tiba-tiba si A mau gitu tidur di sini gitu. Mbak Susi udah tanda tanya. Udahlah ya, kata Mbak Susi, udah oke. Udahlah si A mungkin lagi ini aja katanya, kok dia mau katanya. Udah pas malam tiba, si A ini tantrum kawan-kawan. Tantrum terus nangis. Dia minta tidur di kamar sebelah. Dia nggak mau tidur di kamar utama, dia mau tidur di kamar sebelah yang belum dibersihin, yang gelap, nggak ada lampunya. Bayangin lah, Mbak Susi bingung dong. Gimana nih ya, kok dia nggak mau nih tidur di sini? Ya udah biar aja, kata suaminya. Dia mau tidur di situ, nanti aku tidur ruang tamu, dia jagain. Akhirnya Mbak Susi tidur di kamar utama. Si A ditaruh di kamar yang gelap itu kan, dia maunya di situ. Nah suaminya di ruang tamu, suaminya asik nonton TV sambil ya main handphone gitu kan. Tiba-tiba tuh suaminya dengar suara gitu, bilang, nggak mau mbak, aku nggak mau mbak, gitu-gitu. Lah suaminya, anakku ngomong sama siapa ya, kok ada suara gitu kan. Bingung tuh suaminya. Pas suaminya buka pintu, nggak ada orang, anak itu sendirian doang. Terus ditanya kan, kamu ngomong sama siapa, kata suaminya. Sama mbak siapa, di sini nggak ada siapa-siapa, kata suaminya. Tadi ada mbak, gitu-gitu. Akhirnya ditarik sama suaminya, disuruh tidur di kamar utama itu ya, yang kedua. Kemudian besok paginya istrinya nih, suaminya ini ya lagi beberes-beres rumah kan biasa, dia menuju ke kamar yang itu kan, dia mau beresin ya, kamarnya kan belum beres tuh yang satu lagi tuh. Dia maksudnya mau beresin kamar yang kedua ini. Pas dilihat di situ istrinya tuh lagi lipetin baju. Aduh, katanya mau diberesin, malah kamarnya dipakai buat ngelipet baju, kata suaminya kan. Dah diem lah suaminya, nggak jadi karena kan dia lagi ngelipet baju.
repot. Ah udahlah kata suaminya, gue ke dapur aja deh. Suaminya menuju ke dapur, maksudnya mau minum nih kawan-kawan, mau buka air es gitu kan, lemari es. Pas dia ke belakang, dia lihat istrinya lagi masak. No, ada 2 istrinya no, kawan-kawan bayangin. Ah, suaminya langsung lah, kok istri gua ada masak? Dikabur lagi cuk ke kamar. Dia lihat lagi ngelipetin baju istrinya. Terus istrinya ngomong gini sambil ngelipetin baju, aku hari ini nggak masak ya, soalnya aku capek. Kan tahu sendiri kita baru pindahan, capek nih aku. Suaminya, hah? Oh, lari lagi suaminya ke dapur. Dia lihat lagi istri lagi masak. Terus istrinya ngeliat suaminya kan. Ntar ya, kata istrinya. Ya mas, sorry ya 20 menit lagi deh. Kamu udah lapar. Tar dulu nih aku lagi masak, 20 menit deh. Ya, tunggu dulu. Aduh, suaminya langsung, aduh, ini yang mana yang bener? Bini gue ada 2, kata dia gitu kan. Kata istrinya yang di dapur, kenapa lu gitu. Kabur kan suaminya, kucuk lari ke kamar depan lagi. Pas lari ke kamar depan, dia liatin lagi kamar depan kosong kan, nggak ada siapa-siapa. Larilah suaminya cuk ke dapur. Terus dia bilang, lu siapa? Lu bukan bini gue ya? Dia ngomong gitu. Terus bininya ngomong, apa sih? Kenapa sih ya? Ini aku lah, jangan ngaco deh, jangan mentang-mentang gue pakai daster, kata istrinya. Ini gue, emang kenapa? Hah? Ini kamu beneran? Iya, tadi kamu ada 2, katanya. Nggak mungkin, orang aku ada 1, kok ada 2 gimana sih? Udah tungguin 20 menit masak. Astagfirullah, kata istrinya. Ada suaminya, ya ampun, tadi dia ada 2, sampai gemeteran tau nggak suaminya itu. Udahlah akhirnya. Nah, yang ketiga, teror yang ketiga di rumah itu adalah, tahu kan, odong-odong yang mobil-mobilan anak kecil itu, yang kerjanya bunyi tuh neno nenet itu tuh. Nah itu tiba-tiba bunyi terus kawan-kawan, sampai baterainya udah dicabut itu tetap bunyi di kamar itu. Kan kamar itu kan dijadiin kamar mainan sama si Mbak Susi kan, jadi tuh bunyi terus sampai dicabut juga bunyi terus. Akhirnya tuh udah gitu, anaknya itu sering melihat sosok perempuan dan manggilnya tuh mbak gitu-gitu terus. Jadi tuh Mbak Susi ngerasa ada yang janggal gitu loh sama rumah ini. Mbak Susi minta pindah lah sama suaminya, karena dia kan takut kan terjadi apa-apa sama anaknya, karena setiap hari tuh anak ngomong sendiri, terus bilangnya aku mau ikut mbak aja, aku mau tidur sama mbak aja gitu-gitu. Nah akhirnya Mbak Susi ketemu nih sama tetangganya pas lagi ada acara nih. Mbak Susi cerita lah sama tetangganya gitu. Tetangganya bilang, ya ampun ibu, katanya ibu mendingan pindah deh. Emang kenapa? Dulu rumah itu ada pembantunya itu kesengat listrik katanya. Kesengat listrik di mana? Di kamar kedua. Jadi tuh meninggal di kamar yang nomor 2 itu kawan-kawan. Jadi ada kabel gitu gantung, nggak sengaja kepegang sama si mbaknya itu, dan akhirnya meninggal lah di kamar itu gitu loh kawan-kawan. Pantesan tuh anaknya selalu ngomongin si mbak itu gitu ceritanya kawan-kawan. Akhirnya Mbak Susi memutuskan untuk pindah gitu. Udahlah, walaupun belum sebulan ya saat itu dan Mbak Susi rugi gitu, tapi tetap aja Mbak Susi nggak mau menerusin rumah itu, kontrak rumah itu, karena ngeri kata dia, anaknya terus-terusan ngomong sendiri, terus tiba-tiba tuh ngomong mau ikut mbak, mau jalan sama mbak. Loh ngeri kan kalau misalnya dibawa kemana-mana tuh anak gitu kawan-kawan ceritanya. Serem banget kan? Oke deh kawan-kawan, itu aja ya cerita dari saya. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita saya berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.